akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Rati. Ya, Bu Lina, saya tahu Bu Lina akan melakukan kegiatan coaching, betul? Iya benar Bu Rati. Baik, dalam kegiatan ini saya akan menjadi supervisor. Iya Bu. Dan yang perlu Bu Lina lakukan adalah memperhatikan bagaimana proses coaching itu bisa terlaksana dengan baik. Iya. Pak Bu Lina tahu kan bagaimana kita harus memperhatikan alur tirta, bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, ya kan? Dan terkait dengan menjadi pendengar yang baik itu tentunya ada beberapa hambatan-hambatan yang perlu Bu Lina perhatikan. Di antaranya jangan dulu berasumsi, kemudian proses judgment dan asosiasi, mengaitkan pengalaman yang sudah Bu Lina alami pada coaching Bu Lina gitu. Nah, terkait dengan kegiatan coaching itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Lina kembangkan? Kompetensinya yang pastinya saya dapat mengajukan pertanyaan secara berbobot. Baik, berarti yang ingin Bu Lina fokuskan di sini adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot kepada coach ya. Iya. Baik. Kemudian terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Lina lakukan observasi itu yang gimana Bu Lina? Ya, yang seperti yang Bu Rati jelaskan tadi ya. Ya. Menggunakan alur tirta itu dengan benar. Bagaimana sih prosesnya dengan benar itu? Baik, berarti nanti yang difokuskan adalah bagaimana proses coaching itu apakah sudah sesuai atau belum alur tirtanya. Ya, betul ya Bu Lina ya? Ya. Dan yang terakhir Bu Lina yang ingin saya pastikan adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Lina ketahui itu yang mana Bu Lina? Yang pastinya gini Bu, menggiring coach itu dapat membantu menemukan sendiri solusi dari sebuah masalahnya itu tadi. Baik. Kalau begitu akan saya catat sesuai dengan yang sudah diinstruksikan oleh Bu Lina dan semoga kegiatannya sesuai dengan tujuan dan harapan yang Bu Lina inginkan. Sukses ya Bu Lina. Ya, terima kasih Mari Bu Rati. kita lakukan. Ya, selamat pagi Bu Vero. Selamat pagi Bu Lina. Apa kabar Bu Vero hari ini? Baik Bu Lina. Sesuai dengan kesepakatan kita Bu Vero, Ya Bu. apa yang diharapkan Bu Vero di pertemuan hari ini dengan saya? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Lina sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya berharap dalam pertemuan ini saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Memangnya Bu Vero ada masalah apa? Ini Bu, ini kan sudah masuk tahun ajaran baru sejak kelas 4. Namun banyak sekali anak-anak yang belum hafal perkalian. Jadi kendala dalam pembelajaran matematika karena ini kan sudah masuk ke materi-materi yang lebih mendalam dari yang kelas 3 kemarin. Apa yang sudah Bu Vero lakukan? Yang selama ini sudah saya lakukan, saya mengajak anak-anak setiap hari itu untuk berlatih perkalian. Jadi setelah baris itu kami menghafalkan perkalian bersama-sama. Begitu ya. Iya Bu. Menghafalkan itu
di dalam kelas ya berarti ya Bu Vero. betul sekali. Kira-kira Bu Vero, apa yang dalam waktu dekat ini bisa dilakukan Bu Vero? Mungkin saya akan mencoba Bu untuk menghafalkannya itu satu persatu. Jadi mungkin kalau selama ini yang sudah saya lakukan itu kami menghafalkan bersama-sama, mungkin akan saya coba kalau bagaimana kalau tiap hari itu satu anak maju untuk menghafalkan perkalian. Jadi menghafalkan per anak masing-masing itu di dalam kelas itu maju ke depan. Iya, di depan kelas Bu. Kira-kira sukses apa tidak Bu Vero dengan langkah yang Bu Vero terapkan itu? Mungkin bisa ya Bu ya, kalau misalnya setiap anak maju dia akan mempersiapkan dirinya, saya rasa dengan begitu kalau setiap hari kita lakukan, jadi setiap anak misalkan beberapa kali putaran setiap 1 bulan, kan murid kita kan 30 ya Bu dalam satu kelas, jadi mungkin dalam beberapa bulan nanti anak-anak akhirnya bisa hafal ya Bu. Semoga saja ya Bu Vero ya. Ya, Langkahnya yang Bu Vero ini dalam waktu dekat ini jadi menghafalkan di dalam kelas secara bergiliran iya bergantian. betul sekali. Oke Bu Vero, terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih Bu Lina atas waktunya. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Lina. Siang Bu Rate. Lega sekali sepertinya sudah melakukan proses coachingnya ya. Iya benar Bu. Bisa diceritakan apa saja proses yang sudah terjadi tadi? Iya, proses yang sudah terjadi tadi itu saya menggunakan proses sirta dan rasa. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Rati. Nah, karena Bu Lina juga sudah menyampaikan tadi ya, ternyata Bu Lina cukup baik menerima masukan yang sebelum kegiatan coaching itu Bu Lina lakukan seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan apa yang nanti akan menjadi bahan pengamatan saya saat pelaksanaan itu. Saya juga akan menyampaikan apa saja yang sudah saya amati di kegiatan Bu Lina bersama Ibu Vero tadi ya. Bu Lina menjadi seorang coach dan Bu Vero menjadi seorang coachingnya. Percakapan yang cukup bagus, sangat terbuka. Bu Lina menjadi pendengar yang baik. Saya lihat juga Bu Vero menyampaikan permasalahannya sampai akhirnya Bu Vero difasilitasi oleh Bu Lina sehingga tujuan Bu Vero dalam pelaksanaan coaching sendiri akhirnya tersampai, yaitu Bu Vero dengan kesadarannya bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Memang proses coaching itu tujuannya seperti itu. Tidak ada kegiatan seperti ibu mengajukan pertanyaan tertutup sehingga sebagai seorang coach itu akhirnya Bu Vero menjadi tidak nyaman seperti itu, dan saya lihat di situ tidak ada seperti itu. Baik, dan untuk berikutnya kompetensi apa yang nantinya ingin Bu Lina kembangkan? Ya, untuk terkait potensi apa yang ingin saya kembangkan itu potensinya dalam proses menemukan sendiri sebuah permasalahan yang pastinya dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Maksud Bu Lina itu bagaimana Bu Lina mengolah lagi kata-kata agar bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan atau melakukan berpikir kritis gitu sehingga dia bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Ya, benar. Seperti itu. Ya.
Wah, sangat setuju saya Bu. Memang dalam keterampilan seorang coach ya, dalam kegiatan coaching itu yang lebih lebih penting dilakukan gitu, karena itu memang butuh proses dan wajar kalau misalnya kita berproses di situ, karena memang harus ada latihan-latihan dan pemahaman yang mendalam terkait kompetensi yang kita miliki seperti itu. Baik Bu Lina, semoga sukses dengan harapannya, Terima kasih dan Bu Rati. jangan lelah untuk selalu mencoba dan belajar. Sukses ya Bu Lina. Ya. Terima kasih Bu Rati. Sama-sama Bu Lina. Ya, selamat siang Bu Vero. Selamat siang Bu Lina. Apa kabar Bu Vero? Baik Bu. Ya, terkait dengan saya di sini sebagai supervisor ya, yang memantau perkembangan Bu Vero sebagai coach dan Bu Rate sebagai coaching. Ya, di sini saya sudah memantau dengan baik percakapan Bu Vero dan Bu Rate. Sepertinya permasalahan Bu Rate sudah tersampaikan dengan jelas, dan Bu Vero di sini sudah menjadi pendengar setia Bu Rate, sehingga Bu Rate ini punya masalah dan Bu Rate sendiri bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan pemantik pertanyaan yang dari Bu Vero. Untuk di sini saya menilai sudah alur ceritanya sudah terrinci dengan benar, dengan baik, terus tersampaikan dengan baik sesuai dengan panduan yang sudah ada, sehingga saya menilai di sini menyimpulkan sudah baik dan sangat baik. Bu Vero menyampaikan dengan gamblangnya, dan Bu Rati sudah menyampaikan begitu baik juga. Gitu Bu Vero. Baik, terima kasih Bu Lina tadi atas panduan dan saran Bu Lina. Saya juga sudah akhirnya bisa menyelesaikan proses coaching ini dengan alur cerita, bisa mendengarkan juga dengan baik. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya Bu Vero selalu semangat, sehat selalu, sukses selalu untuk Bu Vero. Baik, terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Vero. Selamat siang. Siang. Selamat pagi Bu Rati. Selamat pagi Bu Vero. Nah, sesuai kesepakatan kita, hari ini kita akan melakukan coaching. Kira-kira apa yang Bu Rati harapkan dari diskusi kita kali ini? Baik, terima kasih Bu Vero. Sebenarnya tujuan saya dalam kegiatan ini itu saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami, yaitu terkait dengan pembelajaran yang selama ini saya lakukan, yaitu terkesan sangat flat gitu, terkesan hanya fokusnya ada pada saya gitu, karena sama seperti Bu Vero ketahui, saya ini kan pengajar informatika, dan notabene kompetensi yang harus dimiliki anak-anak yaitu pemahaman mereka terkait dengan coding. Nah, bisa terbayang kan betapa jenuhnya pelajaran itu gitu, sehingga anak-anak yang mengalami kesulitan saat coding itu akhirnya mereka memiliki penurunan terkait dengan motivasi belajar mereka, seperti itu Bu Vero. Seperti itu ya Bu. Jadi ini dari dirinya Bu Rati ya, karena
pembelajarannya ini berpusat pada guru ternyata ya. Iya, betul Ya. Bu Vero. Kemudian sehingga ini kekhawatiran berarti anak-anak menjadi jenuh karena pembelajarannya adalah coding. Betul. Iya. Nah, untuk selama ini apa yang sudah Bu Ranti lakukan untuk berinovasi dalam pembelajaran ini? Apa ya Bu ya? Jadi memang kalau saya refleksi ke belakang gitu, karena pelajaran coding itu kan ya notabene kita mencontohkan gitu, terus mereka mengikuti apa yang sudah kita praktekkan, apa yang sudah kita instruksikan gitu. Akhirnya ya yang saya lakukan juga tidak banyak sih Bu gitu ya, hanya mengajari mereka dengan metode ceramah seperti itu gitu ya, karena itu yang paling memungkinkan saat itu untuk melakukan pembelajaran. Oh, jadi yang sudah Bu Ranti lakukan ini melakukan dengan ceramah ya, karena memang model pembelajarannya itu memang harus ini ya seperti didemonstrasikan seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu kira-kira rencana Bu Ranti ke depan ini agar anak-anak semakin tertarik, semakin memahami untuk coding ini apa ya? Sebenarnya kalau seperti Bu Vero tanyakan ya terkait dengan mungkin metode pembelajaran atau apa gitu, setelah saya renungkan tadi, sebenarnya tidak cukup dengan metode ceramah ya Bu ya. Saya juga bisa mengajarkan mereka beberapa mengajak mereka melakukan kegiatan yang lebih aktif tentunya gitu, dan itu belum saya lakukan gitu. Betul. Jadi misalnya langsung memberikan kesempatan mereka untuk bisa melakukan pengaplikasian coding itu untuk menyelesaikan masalah mereka dalam konteks permasalahan mereka sehari-hari itu, dengan cara merubah soal-soal yang sifatnya itu kompleks menjadi sesuatu yang sederhana tetapi aplikatif seperti itu. Saya rasa itu bisa merubah motivasi dan bagaimana membentuk membentuk pemahaman yang dasar terhadap coding itu sendiri, sehingga dengan adanya pemahaman yang lebih fundamental, lebih dasar, anak-anak saya rasa tidak mudah menyerah saat mereka menemukan masalah-masalah yang sifatnya itu tidak terlalu prinsip dalam sebuah coding seperti itu. Dan seperti ice breaking dan lain sebagainya itu juga tidak pernah saya lakukan dalam pembelajaran gitu. Notabene karena saya rasa anak-anak yang saya hadapi ini kan anak-anak IPA ya Bu ya, anak-anak IPA Ibu tahu sendiri seperti apa lah. Tapi kenapa saya tidak mencoba untuk mencari tahu seperti ice breaking apa yang sesuai dengan bakat mereka, minat mereka. Saya rasa itu juga bisa nantinya agar mereka juga terlibat aktif dalam pembelajaran saya seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Rati. Dengan ice breaking, kemudian ini ya pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu akan menjadi apa ya, daya tarik buat anak-anak. Kalau anak-anak tertarik dan penasaran, pasti tentu mereka akan lebih antusias dalam memahaminya seperti itu. Nah,
Untuk rencana yang sudah Bu Rati pikirkan ini, kira-kira kapan Bu Rati akan melaksanakannya? Kalau pelaksanaan mungkin bisa saya lakukan setelah 2 minggu ini, Bu Vero. Setelah 2 minggu Betul. ini ya Bu Rati, Karena ya. minggu ini nanti saya fokuskan untuk merubah instrumen yang selama ini sudah kami gunakan. Nanti akan saya rubah seperti bagaimana saya melakukan pengembangan terhadap soal-soal yang akan saya berikan kepada murid-murid gitu. Dan nanti setelah 1 minggu ini saya fokus untuk itu, 1 minggu akan saya terapkan dalam kelas saya. Wah, hebat sekali. Baik, kalau begitu untuk 2 minggu ya, 2 minggu selanjutnya setelah Bu Rati melaksanakan ini, mungkin kita bisa berdiskusi lagi ya Bu. Saya ingin dengar bagaimana respon anak-anak, antusiasme anak-anak terhadap cara yang sudah Bu Rati lakukan ini. Baik, sepertinya saya juga punya waktu untuk bisa ketemu lagi. Nanti akan saya setting kegiatan saya untuk saya sempatkan pelaksanaan coaching dengan Bu Vero tentunya. Baik, oke, berarti apakah ada yang ingin Bu Rati sampaikan lagi untuk saat ini? Sejauh ini saya merasa cukup lega sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang saya temui. Bu Vero, terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktu untuk membersamai saya mencari solusi di masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Vero. Sama-sama Bu Rati, sukses selalu. Ya, selamat siang Bu Vero. Selamat siang Bu Lina. Apa kabar Bu Vero? Baik Bu. Ya, terkait dengan saya di sini sebagai supervisor ya yang memantau perkembangan Bu Vero sebagai coach dan Bu Rate sebagai coaching. Ya, di sini saya sudah memantau dengan baik percakapan Bu Vero dan Bu Rate. Sepertinya permasalahan Bu Rate sudah tersampaikan dengan jelas dan Bu Vero di sini sudah menjadi pendengar setia Bu Rate, sehingga Bu Rate ini punya masalah dan Bu Rate sendiri bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan pemantik pertanyaan yang dari Bu Vero. Untuk di sini saya menilai sudah alur ceritanya sudah terrinci dengan benar, dengan baik, terus tersampaikan dengan baik sesuai dengan panduan yang sudah ada, sehingga saya menilai di sini menyimpulkan sudah baik dan sangat baik. Bu Vero menyampaikan dengan gamblangnya dan Bu Rati sudah menyampaikan begitu baik juga. Gitu Bu Vero. Baik, terima kasih Bu Lina tadi atas panduan dan saran Bu Lina. Saya juga sudah akhirnya bisa menyelesaikan proses coaching ini dengan alur cerita, bisa mendengarkan juga dengan baik. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya Bu Vero selalu semangat, sehat selalu, sukses selalu untuk Bu Vero. Baik, terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Vero. Selamat